Ada Aisyah Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 017. Sini saya share screen dan menjelaskan tentang lab 10 dan 11. Oke, di lab 10 ini yang pertama ada introduction. Dengan menjalankan lab ini, kita akan belajar mengalihkan aliran teks dan menggunakan ekspresi reguler dan menggunakan perintah untuk menyaring teks berkas. Dalam lab ini dapat melakukan tugas-tugas seperti belajar cara mengalihkan saluran masukan keluaran dan kesalahan standar menggunakan ekspresi reguler dan melihat berkas besar atau keluaran perintah. Selanjutnya ada command, line, pipes, dan redirection. Biasanya, di sini akan menjalankan sebuah perintah keluaran ditampilkan di jendela terminal. Keluaran ini juga disebut saluran. Disebut keluaran standar, disimbolkan dengan istilah stdout. Nomor deskriptor berkas untuk saluran ini adalah 1. Kesalahan standar atau STDR terjadi saat muncul kesalahan selama eksekusi perintah. Ini memiliki nomor deskriptor berkas 2. Selanjutnya ada step pertama, dapat menggunakan simbol redireksi seperti pada gambar bersama perintah echo untuk mengalihkan keluaran, gak apa-apa, mengalihkan keluaran dari keluaran standar atau STDO thermal ke terminal ke sebuah berkas. Perintah cat dapat digunakan untuk menampilkan isi berkas dan akan digunakan dalam contoh ini untuk memverifikasi keluaran yang diarahkan ke berkas seperti pada gambar 2 ini. Selanjutnya, step 2, pengeluaran simbol redireksi pada berkas yang sudah ada menggunakan simbol yang seperti gambar di bawah ini untuk mengalihkan stdout konten, berkas pertama akan dihapus. Bahwa penggunaan satu simbol redireksi menggantikan berkas yang sudah ada. Ini disebut clubbering atau mengganti sebuah berkas. Step 3, menggunakan dua tanda untuk menggabungkan data ke dalam file seperti pada gambar. Dapat menghindari penggantian clubbering file dengan menggunakan dua tanda daripada satu tanda. Dengan menggunakan dua, dapat menambahkan data file yang sudah ada. Step 4 yaitu menggunakan perintah find untuk memahami perbedaan antara stdout dan stdr. Perintah find adalah perintah yang bagus untuk menunjukkan bagaimana stdr bekerja. Perintah yang sangat fleksibel ini memungkinkan pencarian dengan berbagai opsi seperti nama berkas, ukuran, tanggal, dan jenis izin. Perintah find akan memulai pencarian direktori yang ditentukan dan secara rekursif mencari semua subdirektori. Sebagai contoh, untuk mencari berkas yang dimulai di direktori beranda mengandung kata base seperti pada gambar. Step 5, Wow. step 5 yaitu mengalihkan STDR ke berkas. Untuk mengalihkan STDR, pesan kesalahan ke sebuah berkas, jalankan perintah seperti pada gambar. Selanjutnya, step 6, untuk mengalihkan STDR dan STDR kedua berkas terpisah menggunakan sintaks seperti pada gambar di bawah ini. Step 7, mengalihkan STDO dan STDR ke satu berkas menggunakan sintaks seperti di bawah ini. Untuk mengalihkan baik keluaran standar atau STDO maupun kesalahan standar STDR ke satu berkas, pertama-tama alihkan STDO ke sebuah berkas, kemudian alihkan STDR ke berkas yang sama dengan menggunakan notasi 2, lebih, dan 1. Lalu pada step ke-8 mengalihkan STD-in, yaitu memasukkan standar. Masukkan standar STD-in juga dapat dialihkan. Biasanya STD-in berasal dari keyboard, tetapi kadang-kadang agar itu berasal dari sebuah berkas. Sebagai contoh, perintah TR menerjemahkan karakter, tetapi itu hanya menerima data dari stdin, tidak pernah dari nama berkas yang diberikan sebagai argumen. Hal ini berguna ketika Anda ingin melakukan sesuatu seperti mengkapitalisasi data yang diinputkan dari keyboard. Catatan, tekan Ctrl D dan untuk memberi sinyal kepada perintah TR untuk menghentikan pemrosesan masukan standar seperti pada gambar. Lalu step 9, perintah TR menerima masukan dari keyboard stdin, menerjemahkan karakter, dan kemudian mengalihkan keluarannya ke stdout untuk membuat berkas yang berisi semua karakter huruf kecil. Jalankan perintah seperti pada gambar berikut ini.
Tekan tombol Enter untuk memastikan kursor berada di bawah ThisWorks, lalu gunakan Ctrl D untuk menghentikan masukan seperti pada gambar. Step ke-10, menggunakan perintah TR dengan mengalihkan stdin dari sebuah berkas dan hasil keluarnya seperti pada gambar. Lalu step 11, mengalihkan keluaran satu perintah ke perintah lain dengan menggunakan pipa. Selanjutnya, step 12, menggunakan perintah cut untuk mengekstrak nama pengguna dari berkas /etc/passwd. Perintah ini untuk mengekstrak semua nama pengguna dari basis data bernama /etc/passwd, berkas yang berisi informasi akun pengguna. Lalu keluarannya seperti pada gambar. Step 13, menggunakan perintah cut dan sort untuk mengurutkan nama pengguna. Keluaran pada langkah sebelumnya tidak terurut dan bergerak terlalu cepat dari layar seperti pada gambar. Hasil keluaran dari perintah ini menyajikan nama pengguna yang telah diurutkan. Lalu step 14, mengirim keluaran perintah sort ke perintah more. Keluaran sudah diurutkan tetapi masih bergerak terlalu cepat di layar. Untuk mengatasi masalah ini, kirimkan keluaran dari perintah sort ke perintah more seperti pada gambar. Yang selanjutnya, lab 10.3 atau viewing large text file, melihat berkas teks besar. Meskipun berkas teks besar dapat dilihat dengan perintah cat, itu tidak nyaman untuk menggulir ke atas menuju bagian atas berkas. Selain itu, berkas yang sangat besar tidak dapat ditampilkan dengan cara ini, karena jendela terminal hanya menyimpan jumlah baris tertentu dari keluaran di memori. Penggunaan perintah more atau less memungkinkan pengguna untuk melihat data satu halaman atau satu baris pada suatu waktu. Perintah-perintah ini juga memungkinkan navigasi dan pencarian lainnya yang akan ditunjukkan dalam bagian ini. Sebagian besar waktu, perintah-perintah ini bekerja sama, namun perintah less lebih canggih dan memiliki lebih banyak fitur. Perintah more masih penting untuk diketahui karena beberapa distribusi Linux tidak memiliki perintah less, tetapi semua distribusi Linux memiliki perintah more. Jika tidak tertarik untuk melihat seluruh berkas atau keluaran perintah, maka ada banyak perintah yang dapat memfilter konten berkas atau keluaran. Dalam modul ini, juga akan menggunakan perintah head dan tail untuk mengekstrak informasi dari bagian atas atau bawah keluaran perintah atau isi berkas. Step pertama, melihat isi berkas etc passwd dan perintah cat. Berkas etc passwd memungkinkan terlalu besar untuk ditampilkan di layar tanpa menggulirkan layar. Untuk melihatkan demonstrasi ini, digunakan perintah cat untuk menampilkan seluruh isi berkas menggunakan cat etc passwd seperti pada gambar dan keluarannya akan muncul seperti ini. Step 2, menggunakan perintah more untuk menampilkan seluruh isi berkas etc passwd. Untuk melihat seluruh isi berkas dengan lebih baik, dapat menggunakan perintah more. Hasil keluaran Anda akan menampilkan isi berkas secara berurutan. Satu halaman sekaligus dapat menggunakan spasi untuk menunjukkan melihat pada bagian bawah layar. Dapat melihat pesan yang menunjukkan bahwa sedang dalam mode perintah more dan telah melihat 92% dari data yang ada seperti pada gambar. Step 3, menampilkan layar bantuan dalam perintah more. Ketika berada dalam perintah more, dapat melihat layar bantuan dengan menekan tombol H. Hasil keluaran dapat menampilkan layar bantuan perintah more yang memberikan daftar perintah yang dapat digunakan saat berada dalam mode more. Perhatikan bahwa perintah-perintah ini dapat membantu dalam navigasi dan menampilkan isi berkas atau keluaran dan lebih baik, seperti pada gambar di bawah ini. Step selanjutnya yaitu step 4, menggunakan tombol spasi untuk melihat bagian berikutnya. Untuk melanjutkan melihat isi berkas yang ditampilkan dengan bintang more, tekan tombol spasi. Ini akan memungkinkan untuk melihat bagian berikutnya dari dokumen atau berkas yang sedang ditampilkan. Step 5, yaitu menggunakan perintah less untuk menampilkan seluruh isi berkas dan mencari pola. Anda dapat menggunakan perintah less untuk menampilkan seluruh isi berkas dan melakukan pencarian pola di dalamnya. Selanjutnya, gunakan N untuk bergerak maju dan N besar untuk bergerak mundur dalam pencarian. Terakhir, dapat keluar dari pagar les dengan mengetik huruf Q. Step 6, menggunakan perintah head untuk menampilkan bagian awal dari berkas. Dapat menggunakan perintah head untuk menampilkan bagian awal dari suatu berkas. Secara default, perintah head akan menampilkan seluruh baris pertama dari berkas tersebut. Hasil keluarannya akan menampilkan 10 baris pertama dari berkas. Perintah head sangat berguna jika tertarik pada bagian awal dari berkas yang lebih besar. Step 7, menggunakan perintah tail untuk menampilkan bagian akhir dari berkas seperti pada gambar di bawah ini.
Step 8, menggunakan perintah head untuk menampilkan berapa baris awal dari berkas. Anda dapat menggunakan perintah head untuk menampilkan sejumlah baris awal dari suatu berkas. Anda dapat menggunakan opsi N untuk diisi berapa jumlah baris yang diikuti dengan jumlah baris yang diinginkan. Seperti pada gambar ini contohnya. Step 9, menggunakan perintah tel dengan pipa untuk menampilkan nama berkas terakhir dalam direktory ITC. Seperti pada gambar. Step ke-10 menggunakan opsi strip N, strip pagar pada perintah head untuk menampilkan baris dari awal hingga akhir berkas. Seperti pada gambar, untuk menentukan beberapa banyak baris yang akan ditampilkan dengan menghitung dari akhir berkas, tanda minus digunakan sebelum angka dan pagar untuk menghitung dari akhir berkas dan mengabaikan sejumlah baris tertentu. Misalnya, berkas slash etc slash plus wd berisi 27 baris. Perintah akan menampilkan baris 1 hingga 7 dari berkas tersebut, mengabaikan 20 baris terakhir. Lalu, lab 10.4, searching text using regular expression, mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Dalam tugas ini, Anda akan menggunakan keluarga perintah grep dengan ekspresi reguler untuk mencari string tertentu dalam aliran data, misalnya berkas teks. Lalu, pada step 1, menggunakan grep untuk mencari string. Penggunaan grep dalam bentuk yang paling sederhana untuk mencari string karakter tertentu seperti SSHD dalam berkas slash etc slash swd. Perintah grep akan mencetak seluruh baris yang mengandung kecocokan, seperti pada gambar. Lalu, step kedua, penggunaan pola regular expression yang greedily. Ekspresi reguler bersifat serakah dalam artian bahwa mereka akan menyocokkan setiap kemunculan pola yang spesifik. Lalu step ketiga, menggunakan pola reguler untuk batasi output. Untuk membatasi output menggunakan ekspresi reguler bertujuan menentukan pola yang lebih tepat. Sebagai contoh, karakter caret dapat digunakan untuk mencocokkan pola di awal baris. Seperti pada gambar. Catatan, gunakan tanda kutip tunggal, bukan tanda kutip ganda, di sekitar ekspresi reguler untuk mencegah program shell mencoba menginterpretasinya. Lalu step 4, cocokkan pola di mana saja dalam baris. Cocokkan pola sing di mana saja di dalam baris, yaitu semua baris yang mengandung pola sing di mana saja pada baris tersebut, seperti pada gambar. Lalu cocokkan pola di akhir baris pada step kelima. Gunakan simbol dolar untuk mencocokkan pola sing di akhir baris. Lalu step 6, gunakan titik untuk mencocokkan satu karakter. Setiap karakter tunggal misalnya dieksekusi perintah berikut untuk mencocokkan setiap karakter diikuti oleh Y. Perintah ini mencocokkan setiap baris yang berisi karakter apapun diikuti oleh Y. Step ketujuh, menggunakan operator alternatif. Karakter pipa atau operator alternatif bertindak sebagai operator atau, misalnya, jalankan perintah berikut untuk mencoba mencocokkan SSHD, root, dan operator. Step 8, menggunakan standar dengan operator alternatif seperti pada gambar di bawah ini. Gunakan opsi E untuk memungkinkan grep beroperasi dalam mode ekstensi agar dapat mengenali operator alternatif. Sekarang grep mengenali operator alternatif dan berhasil mencocokkan string yang mengandung SSHD, root, atau operator. Step 9, menggunakan extended regular expression dengan grep seperti pada gambar di bawah ini. Kurung digunakan untuk membatasi lingkup karakter. Tanpa mereka, pola seperti knob n akan berarti cocokkan baik knob maupun n. Gunakan kurung siku untuk cocokkan karakter tunggal seperti pada gambar di bawah ini. Step 11, menggunakan quantifier numerik seperti pada gambar. Misalkan, ingin mencari pola yang berisi urutan 3 digit, dapat menggunakan karakter kurung kurawal dengan sebuah angka yang mengekspresikan bahwa ingin mengulangi pola sejumlah angka tertentu, misalnya 3. Penggunaan quantifier numerik memerlukan mode extended dengan menggunakan opsi E pada grep. Selanjutnya, lab 11.
11.1 pengantar labnya menjelaskan bahwa lab ini fokus pada dasar-dasar scripting dan menggunakan editor V di Linux. 11.2 menjelaskan bahwa sebagian besar distribusi Linux memiliki berbagai editor teks dan lab ini akan fokus pada editor V, menjelaskan perbedaan antara mode penyisipan dan mode perintah dalam V. Step 1 vMyFile membuat file dengan perintah vMyFile dan memasukkan mode penyisipan untuk menambahkan teks. Step 2 menunjukkan cara membuka file yang sudah ada dengan V untuk diedit, yaitu menggunakan vMyFile. Seperti pada gambar. Step 3 mengajarkan bagaimana berpindah-pindah di dalam dokumen di mode perintah. Perpindahan kursor di mode perintah dengan tombol C, K, L, dan H. Step 4 melakukan perpindahan kursor lainnya dalam mode perintah. Step 5, 3G atau hold down the number 3K and press the letter G. K8I, that's the number 8 followed by the letter L. Cara menunjukkan lokasi tertentu dalam dokumen dengan perpindahan kursor. Lab 11.2.6 atau step 6. Menghapus kata dengan perintah DW. Step 7, U menunjukkan cara membatalkan perubahan dengan perintah U. Step 8, menghapus dua kata dengan menggunakan sintaks 2DW, yaitu menghapus beberapa kata sekaligus. Step 9, U, atau membatalkan operasi penghapusan sebelumnya. Step 10, XXXX, menghapus 4 karakter secara berturut-turut, seperti pada gambar. Step 11, membatalkan operasi penghapusan karakter sebelumnya dengan menggunakan 4U. Step 12, yaitu menghapus karakter dengan jumlah yang lebih besar, seperti contoh tersebut menghapus 14 karakter sekaligus atau menggunakan sintaks 14X. Lalu step 13, membatalkan penghapusan 14 karakter atau membatalkan penghapusan karakter dalam jumlah yang lebih besar dengan U. Step Step 14 menunjukkan cara menghapus karakter di sebelah kiri kursor seperti tersebut yang menghapus 5 karakter sebelah kiri kursor dengan 5X. Lalu membatalkan penghapusan 5 karakter terakhir pada step 15 dengan U. Step 16 menunjukkan cara menghapus baris dengan perintah DD. Step ke-17 menyalin baris yang dihapus sebelumnya dan menempelkannya kembali dengan P. Lalu, step ke-18 membatalkan operasi penyalinan dan penempelan dengan 2U. Step ke-19 menunjukkan cara menghapus lebih dari satu baris sekaligus dengan 2DD. Step ke-20 menunjukkan cara membatalkan penghapusan lebih dari satu baris sekaligus dengan perintah U. Step ke-21 menunjukkan cara menggerakkan kursor ke kata tertentu dan menghapus sebagian dari baris. Seperti pada contoh menggerakkan kursor ke kata keempat dan menghapus teks hingga akhir baris dengan 4W dan D. Step ke-22 membatalkan penghapusan sebelumnya dengan U. Step ke-23 menggabungkan dua baris yang bersebelahan dengan J. Step ke-24 membatalkan penggabungan baris dengan U. Lalu step ke-25 dengan YW menyalin kata saat ini. Step ke-26 menempelkan kata yang sudah disalin sebelumnya dengan P seperti pada gambar. Lalu step ke-27 membatalkan penempelan kata sebelumnya dengan U. Step ke-28 cara menggabungkan lebih dari dua baris dengan 1G dan 3J. Hasilnya akan seperti pada gambar. Lalu step ke-29 membatalkan penggabungan baris sebelumnya dengan U. Lab 11.2.30 yaitu mencari dan menghapus kata teks. Selanjutnya, step 31 memasuki mode penyisipan untuk menambahkan teks baru. Menggunakan seperti pada gambar. Step 32 yaitu keluar dari mode penyisipan menemukan tombol ISC. Step 33 mengubah huruf menjadi huruf kecil menggunakan titik 2W. Titik 2W juga bisa dapat menyimpan perubahan ke dalam file. Step 32 mengonfirmasi bahwa perubahan telah tersimpan.
Step 36, mengarahkan kursor ke lokasi tertentu. Step 37, memasuki mode penyisipan dan menambahkan teks di sebelah kursor. Step 38, keluar dari mode penyisipan. Step 39, menunjukkan cara menambahkan baris baru ke bawah baris saat ini menggunakan O. Step 40, the line was added by pressing lowercase o atau menambahkan teks ke baris baru yang ditambahkan sebelumnya. Step 41, keluar dari mode penyisipan dan kembali ke mode perintah dalam V. Step 42, menambahkan baris baru di atas baris saat ini menggunakan perintah huruf O besar di mode perintah. Step 43, menambahkan teks baru ke dalam baris yang baru dibuat. Step 44, keluar dari mode penyisipan dengan menekan tombol ESC. Step 45, menyimpan perubahan ke dalam file dan keluar dari V, menunjukkan berapa cara untuk menyimpan dan keluar. Step 46, V My File, untuk membuka kembali file My File dengan V. Step 47, 3G dan 2DD, berpindah ke baris ketiga dan menghapus baris ketiga dan keempat. Step 48, keluar dari mode penyisipan dengan menekan tombol ESC. Step 49, keluar dari V tanpa menyimpan perubahan yang telah dibuat menggunakan sintaks seperti pada gambar. Step 50, membuka kembali file MyFile dengan V dan mencatat bahwa baris ketiga dan keempat masih ada. Lalu pada step ke-51, mencari kata lain di depan yang akan menggeser kursor ke awal pertama kali kata tersebut ditemukan. Lalu step ke-52, mencari kemudian menggeser kursor ke kejadian berikutnya dari kata lain dan menekan tombol N. Lalu step ke-53, mencari kata lain ke belakang dan menunjukkan cara menggunakan perintah pencarian mundur di V. Lalu step ke-54, mencari kembali kejadian sebelumnya dari kata lain dengan menekan tombol N, tetapi karena tidak ada kejadian sebelumnya, kursor akan kembali ke awal dokumen. Lalu step ke-55, menggantikan kata lain dengan entry dengan menekan CW di mode perintah dan memasuki mode penyisipan. Step ke-56, keluar dari mode penyisipan dengan menekan tombol ESC. Step ke-57, menambahkan teks di awal baris dengan memasuki mode penyisipan dengan I di mode perintah. Step ke-58, keluar dari mode penyisipan dengan menekan tombol ESC. Step ke-59, menambahkan teks di akhir baris dengan memasuki mode penyisipan dengan A di mode perintah. Step ke-60, menyimpan perubahan dan keluar dari V dengan perintah 2X. Lalu untuk kelas selanjutnya 11.3 yaitu basic shell scripting. Step pertama, untuk membuat script shell sederhana, membuat file sample.sh dan menambahkan perintah untuk mencetak pesan hello there dan menampilkan kalender dengan perintah all. Step kedua, menambahkan shebang di bagian atas script untuk menunjukkan bahwa ini adalah script base dan memberitahu sistem bahwa ini adalah script shell. Step 3, menjalankan script sample.sh dengan perintah base sample.sh akan menampilkan seperti pada layar di code. Step 4, memberikan izin eksekusi ke file sample.sh dengan perintah chmod sehingga dapat dijalankan tanpa mengetik base terlebih dahulu. Step 5, menggunakan backcounting untuk menjalankan perintah date di dalam pesan yang dicetak oleh script. Ini merupakan cara untuk menjalankan perintah internal dalam perintah eksternal dan hasil perintah internal dimasukkan sebagai argumen ke perintah eksternal seperti pada gambar. Step 6, mencoba menjalankan file sample.sh tanpa menambahkan slash di depannya dan ini menunjukkan bahwa sistem tidak dapat menemukan file tersebut. Ini menunjukkan bahwa perlu menambahkan slash di depan nama file untuk menjalankan jika file tersebut ada di direktori saat ini. Step ke-7, menampilkan isi variabel lingkungan $pad yang digunakan oleh sistem untuk mencari perintah yang diketik. Lalu step 8, membuat direktori bin, direktori rumah, dan memindahkan file sample.sh ke dalamnya. Ini merupakan salah satu cara untuk menjalankan skrip dari mana saja di sistem dengan menggunakan perintah di atas. Hasilnya seperti pada gambar. Lalu, lab 11.4, Conditional and Repetitive Execution adalah bagian yang mengajarkan penggunaan pernyataan kondisional dan
perulangan dalam script shell. Pada step pertama, langkah untuk menciptakan script yang menggunakan conditional untuk menguji pengguna, seperti contoh menguji apakah seorang pengguna cukup tua untuk mengemudi. Lalu pada step kedua, menggunakan perintah tes dengan tanda kurung siku untuk menguji kondisi dan tidak lagi perlu mengetik perintah tes. Step ketiga, membuat script yang menggunakan keluaran perintah grep untuk memeriksa apakah nama pengguna ada dalam file /etc/svd. Step keempat, membuat script yang menggunakan pernyataan perulangan while untuk mengulangi tindakan selama kondisi tertentu memenuhi syarat. Step kelima, menunjukkan bagaimana menggunakan pernyataan perulangan for untuk mengulangi serangkaian operasi pada daftar nilai dengan menggunakan perintah di atas, dan hasilnya seperti pada gambar. Lalu, step keenam, menggunakan perintah sec untuk membuat daftar nilai yang akan digunakan dalam pernyataan perulangan for dengan menggunakan perintah di atas. Baik, terima kasih sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.